Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin buat jamaah yang baru bergabung. Pagi hari ini kita sedang membahas tema, ini bukan pembatal puasa guys. Apa aja? Nonton makanya. Bintang tamu kita, Masya Allah spesial sekali pagi hari ini jamaah. Ada Dirjen Bimbas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Phil Haji Kamarudin Amin MA. Masya Allah, luar biasa sekali kan jamaah. Masya Allah ada di sebelah saya orangnya. Tuh, jamaah kita lanjutin lagi yuk. Nih aku punya tutorial memakai celak nih bagi laki-laki. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya nih memakai celak bagi laki-laki nih. Atau perempuan kan suka pakai apa eyeliner gitu ya. Terus pelembab kecantikan, krim malam. Kalau udah malam gak apa-apa ya. Krim siang gitu ya. Nah itu batal gak tuh? Karena kan katanya meresap ke dalam kulit, ke dalam tubuh kita. Kita tanya sama Ustadz Syam. Ustadz mohon penjelasannya Ustadz. Baik Mas Soni. Yang lagi perawatan ya. Yang lagi perawatan. Lagi perawatan. Masya Allah. Tapi guruku Ustadz Maulana, Pak Dirjen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pakai celak tuh Ustadz Maulana sebenarnya. Jadi Ustadz Maulana. jamaah kalau perhatiin Ustadz Maulana tuh pakai celak kalau lagi mau tasyah atau dan setiap hari Ustadz Maulana pakai celak. Dan ini adalah satu kesunahan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah di Zoom tuh, Masya Allah. Ya, jadi ternyata bagaimana apakah kalau berpuasa maka tidak memakai celak lagi? Nah, justru dalam hal ini di luar Ramadan amalan-amalan sunnah ya bernilai sunnah. Tapi di dalam Ramadan amalan sunnah itu bisa bernilai pahala wajib yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berpuasa di bulan suci Ramadan hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Ya belum tentu dapat pahala. Ada orang berpuasa, dia puasakan juga hatinya, dia puasakan juga matanya, dia puasakan juga hawa nafsunya, maka dia bukan hanya menggugurkan kewajiban tapi juga mendapat pahala. Ada lagi tingkatan yang ketiga, bukan hanya menggugurkan kewajiban dan mendapat pahala, tapi juga dia mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Selain dia melaksanakan kewajiban, dia juga melaksanakan sunnah-sunnah dari orang yang berpuasa atau sunnah-sunnah daripada orang beramaliyah Ramadan. Sama dengan orang yang sholat. Sholat saja menggugurkan kewajiban. Sah ya, sholat saja menggugurkan kewajiban, tapi belum tentu dapat pahala. Sholat plus khusyuk dapat menggugurkan kewajiban dan mendapat pahala. Plus khusyuk plus sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, sunnah-sunnah dalam sholat, sunnah-sunnah gerakan sholat, maka dia juga dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang make up, berbicara tentang ismit atau berbicara tentang celak tadi, maka itu tidak membatalkan puasa. Adapun make up karena dikatakan kan bisa meresap ke kulit, ya kan? Nah, maka itu juga tidak membatalkan puasa menurut jumhur ulama. Asal jangan make up yang berlebihan. Jadi yang makruh bukan karena make upnya bisa jadi menembus kulit, tapi karena berlebihan atau menor dalam bermake up. Kan laki-laki dan perempuan, memang perempuan itu hiasannya adalah yang berwarna dan tidak beraroma. Kalau laki-laki beraroma namun tidak berwarna, maka wajar-wajar saja jikalau seorang wanita bermake up. Namun jangan sampai berlebihan. Berlebihan itu seperti apa? Berlebihan yang pertama adalah ketika mereka pakai tidak tembus air wudhunya. Berlebihan yang kedua karena takut tidak bisa berwudhu atau namanya ketika dia berwudhu menghapus make upnya jadi malas wudhunya. Padahal amalan-amalan seperti ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan maka akan baik untuk kita. Tapi jikalau hanya sekedar sunblock misalnya atau apalagi? Pelembab misalnya, maka jikalau tidak dipakai dalam berlebihan, maka itu boleh kita gunakan. Pelembab bibir, asal jangan ditelan. Iya benar. Asal jangan ditelan. Pelembab bibir jikalau tertelan tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ada tidak sengaja yang sengaja. Ngerti nggak? Tidak sengaja yang sengaja. Misalnya ada orang kalau dia naik mobil dia mabuk atau ketika mau mabuk dia muntah. Muntah itu membatalkan puasa.
Ya. Kalau disengaja, lalu dia tahu kalau dia naik mobil dia akan muntah, tapi dia sengaja naik mobil. Biar batal puasa. Ya Maka Allah. itu adalah sesuatu yang disengaja. Jadi sebaiknya hati-hati dalam Berarti menggunakan. kalau berlebihan tidak boleh ya. Tidak, tetap pakai tidak make up ya. boleh. Baik Apalagi- puasa ataupun nggak puasa, berlebihan itu tetap tidak boleh. Apalagi sampai menghalangi wudhu ya Ustaz ya. Benar. Berarti celak boleh ya. Ya. Yang nggak boleh celak colek ya. Saya masih boleh tahu. Masih boleh ya? Masih boleh. Ntar kita bahas jamaah. Masih boleh. Ntar kita bahas jamaah. Baik kita bahas. Kita lanjutkan dulu. Sekarang aku mau nanya sama Bapak Dirjen. Bapak Kamarudin Amin. Pak kalau misalnya make up celak boleh asal tidak berlebihan. Kalau parfum bagaimana nih Pak? Apalagi kan sekarang aku sendiri suka pakai parfum orangnya. Terus kalau misal dalam pandemi kan hubungannya juga dengan hand sanitizer, dengan desinfektan. Karena kan juga mengandung alkohol nih. Kalau dipakai atau baunya nanti bisa kita hirup gitu ya. Itu batal nggak sih puasanya? Kita mohon penjelasannya Bapak silakan. Ya, parfum ya. Parfum itu kan menambah keindahan, ya, menambah kenyamanan, penampilan dan seterusnya. Ya, dan sesungguhnya pakai parfum itu juga merupakan sunnah Nabi ya. Yang tidak boleh kalau parfum itu berlebihan. Seperti Ustaz Maulana. Parfumnya parfum apa? Bulgari, Gucci, Oh, atau parfum Arab ini. Parfum Arab ya. Whatever lah. Jadi intinya adalah menggunakan parfum itu sebenarnya sunnah. Hanya saja tentu tidak boleh berlebihan ya. Kalau menyengat ekstrim, kalau parfumnya sih enak ya bagus-bagus saja ya. Tapi kalau nggak enak kan bisa menciptakan suasana lingkungan menjadi tidak nyaman ya. Tetapi kalau berpuasa sebaiknya jangan terlalu ekstrim ya, karena itu bisa mempengaruhi ya, jangan sampai Ya. kecium malah dan seterusnya. Jadi sebaiknya apapun yang kita lakukan yang moderat-moderat saja ya, tidak perlu ekstrim ya. Ya. Jadi agama itu sebenarnya juga moderat ya, dalam beragama kita harus moderat. Apapun yang berlebihan itu sebaiknya dihindari, itu tidak boleh. Termasuk parfum juga kalau berlebihan, apalagi di bulan puasa, itu sebaiknya dihindari. Nah yang tidak boleh itu sebenarnya kalau orang sedang berihram ya, kalau orang sedang berihram, itu tidak boleh menggunakan parfum. Tetapi kalau untuk kegiatan sehari-hari saya kira bagus sekali. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Ya. Dan parfum ini merupakan salah satu yang bisa menambah ya kepercayaan diri seseorang, bisa menambah penampilan seseorang, bisa mempengaruhi performance seseorang. Oleh karena itu sekali lagi anak muda yang ingin menggunakan parfum ya monggo silakan aja, tapi jangan berlebihan ya. Terus saya Apalagi di bulan puasa begitu. deg-degan nih takut saya berlebihan nggak ya? Nggak Ya. kecium banget kan ya Pak ya? Nggak kecium ya. Ya intinya bisa membuat kita menjadi nyaman, bisa membuat kita menjadi senang, sesuatu yang sesungguhnya sangat bagus. Sekali lagi jangan ekstrim di bulan puasa, jangan berlebihan karena itu bisa setidaknya membuat puasa kita makruh ya, apalagi kalau kita menghirupnya terlalu banyak. Nah kalau hand sanitizer atau desinfektan gitu Pak? Ya terkait dengan hand sanitizer, disinfektan, sesungguhnya tidak ada hubungannya ya, tidak ada masalah. Alkohol kalau tidak dikonsumsi kan tidak ada masalah. Ya. Jadi tidak sama sekali tidak mempengaruhi atau tidak membatalkan puasa ya. Jangan sampai karena masjidnya disinfektan, kemudian kita ragu, kita khawatir, wah ini jangan-jangan membatalkan puasa gitu. Insya Allah tidak, demikian juga hand sanitizer ya. Jadi alkohol selama itu tidak dikonsumsi, Ya. tidak ada masalah. Jadi baunya yang menyengat itu nggak masalah ya Pak ya? Ya insya Allah tidak ada Karena masalah. banyak yang jamaah yang mikir gitu, aduh mau sholat aja takut batal, puasa takut nanti sebelah saya nyium atau Iya. apa segala macam jadi takut batal. Ternyata nggak Iya. apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, jadi pulang dari sini silakan beli parfum ya. Parfum yang Ustaz Syam beli parfum pulang dari sini. Oh beli parfum lagi. Oh, udah ada ya, Masya Allah. Ustaz Syam tuh Pak semenjak nikah tuh semua dirawat. Ya Terus Allah. semua bedaknya disiapin sama istrinya, parfumnya disiapin Pak, Masya Jadi Allah. kadar alkoholnya masih tetap aman ya Pak. Kalau parfum sama Desinfektan. Iya, iya. Aman, Masya Allah. Jadi tuh jamaah pulang dari sini yang belum punya parfum nggak apa-apa beli parfum. Karena kan bisa menyenangkan banyak orang juga dengan wanginya. Yang penting jangan berlebihan. Hand sanitizer, desinfektan nggak masalah katanya, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya, Masya Allah. Jamaah ini yang ditunggu-tunggu nih. Banyak pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak di awal Ramadan ini. Kita tetap semangat. Karena ibadah itu perlihatkan semangatnya. Jangan lemesnya. Pokoknya semangat terus ya. Dan ternyata
jamaah masih ikut kajian kan? Harus ikut kajian. Selama Ramadan mendengarkan tausiah, pahalanya lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Yes, berarti luar biasa noh. Masya Allah, apalagi kalau ada kajian lalu tanya jawabnya Ustaz. Oh, Interaksi dengan jamaah yang ada interaksi di dengan rumah. jamaah yang ada di rumah. Jadi semangat Insya terus. Allah. Ya. Baiklah, mohon izin Pak Dirjen, Pak kita Dirjen. tanya jawab dahulu dan juga insya Allah tabe Ustaz. Ini pertanyaan pertama dari Umi PLMBG, Palembang kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz Ustazah, terkadang ketika kita berpuasa ada kalanya kita terlupa minum seteguk air tapi langsung tersadar bahwa saat itu lagi berpuasa. Atau ketika kita sedang memasak terlupa juga mencicipi rasanya karena kebiasaan ketika masak. Meski cuma di ujung lidah dan ketika sadar langsung istighfar. Apakah itu termasuk yang membatalkan puasa atau tidak Ustadz? Jawabannya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Orang yang dalam hal ini yang membatalkan puasa adalah makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Kalau tidak ada faktor kesengajaan atau lupa, berarti itu rezeki kita. Nah, makanya ketika melihat ada orang makan, jangan langsung ditegur. Biarkan dia makan dulu. Setelah makan suruh minum. Sudah minum, tenang. Ingat gak ini bulan Ramadan? Oh, aduh aku lupa, berarti itu rezekinya dia. Tapi jangan pada saat, woi Ramadan, Nah, jadi kita lihat dulu posisinya. Dalam hal ini, orang yang kelupaan, orang yang tidak sengaja, karena faktor kebiasaan suka nyicip. Allah Ramadan, ini kan bulan Ramadan. Nah, itu masih aman, karena bukan faktor kesengajaan, tapi karena kehilapan. Maka dikatakan dalam satu hadis bahwa itu adalah rezeki dari Allah bagi orang yang terlupa akan makanan. Oh, ada rezekinya juga Ustadz ya. Itu rezeki dari Allah Masya itu. Allah. Jadi jangan kita menghalangi rezeki orang. Jangan menghalangi rezeki orang. Jadi itu Allah yang kasih makan orang yang lupa karena berpuasa. Nah, B, pertanyaan yang selanjutnya Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Dari Siti Nurullah. Assalamualaikum Ustadz. Izin Kak Waalaikumsalam bertanya. wabarakatuh. Apakah menyikat gigi di siang hari dapat membatalkan puasa atau makruh Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyakum. Untuk Mbak Siti yang bertanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berkumur-kumur dari istinsyak secara bersungguh-sungguh, mubalaghah, secara bersungguh-sungguh kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi berkumur-kumur dan beristinsyak itu dilarang untuk bersungguh-sungguh. Jadi bukan dilarang sama sekali, tapi dilarang bersungguh-sungguh. Yang mana yang dimaksud bersungguh-sungguh? Ketika dia berkumur, dia masukkan jarinya segala macam dan dia sangat fokus ketika dia berkumur-kumurnya dan istinsyaknya dia hirup sangat dalam sekali sehingga bisa masuk ke dalam sistem pencernaannya. Makanya ini disebut bersungguh-sungguh. Bagaimana dengan gosok gigi? Maka gosok gigi juga diperbolehkan, namun hati-hati jikalau masih ada sisa-sisa odolnya yang tersisa Ustadz. Siapa tahu dia cicipin odolnya segala macam, Ya, tapi pastanya itu ya. pasta giginya, jadi dia harus benar-benar bersih ketika setelah bersikat gigi atau gosok gigi. Namun jikalau dikatakan makruh jikalau itu adalah dalam hal untuk berenak-enak gitu, maksudnya bernyaman-nyaman ketika dia berpuasa. Namun aman saja, silahkan gosok gigi atau sikat gigi seandainya bisa menjamin dirinya untuk tidak tertelan daripada air yang dimasukkan dalam berkumur. Susah dijamin itu kalau Apanya, orang Ustadz? masih kayak gigi Susah, siang Ustadz, ya? hari. Pasti Iya. ada yang masuk. Ya udah mending Takut dihindari saya, kalau begitu iya. Ustaz. Tapi Ustaz masih ada pertanyaan ini Ustaz. Apa itu pertanyaannya? Bagaimana kalau misalnya ada orang mandi, tadi sudah dibahas mandi sedikit, mandi besar, Mandi junub. mandi junub, bolehkah kita sahur dalam keadaan junub atau ditunda dulu Ustaz mandinya, kan nanti terlambat kita makan? Saya mau maju dulu ya. Ya kenapa? Buat yang pengantin baru, soalnya aku nggak enak ngomong di sini kan pengantin baru sebelah kanan saya. Buat pengantin baru gimana kalau junub pada saat menjelang sahur atau tidak sempat makan. Kita bahas sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana. Kita akan bahas tentang mandi junub di kala puasa. Baik Ustadz, kalau begitu jangan kemana-mana, ini Ya. sangat penting jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi gimana Ustaz Sam? Mandi, Kak, mandi Anunya, dulu. sekarang kan luar biasa kan? Iya, Nikmatnya Ustaz. punya istri lah.
jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah kita masih di Islam itu indah. Temanya masih, ini bukan pembatal puasa guys. Tuh, harus semangat ya puasa, nggak boleh lemes-lemes. Apalagi jam segini mungkin ada yang lagi tidur, dengar suara aku kebangun gitu kan. Langsung, oh apaan tuh temanya bagus banget tuh. Kita belajar pagi hari ini jamaah. Langsung aja nih aku punya tayangan nih. Puasa tapi tidak sholat. Waduh, kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Kak, bangun Ki, sore Mi. Tidur terus jadi kerja puasa Jiki Kak. Rasa mi puasa kak, makanya jangan kau ganggu tidurku. Bangun jadi itu sebentar kalau mami buka puasa orang. Puasa-puasa baru ndak sembahyang Ji. Percuma puasa karena tidur-tidur terus jadi kerja. Sama dengan kali 0 Kak. Wah ini nih Pak Dirjen nih yang suka orang berdalih tidur. Karena kan tidur ibadah Pak katanya gitu. Nah aku mau tanya Pak, kalau misalnya kita puasa tapi nggak sholat nih ya Pak ya. Itu apakah puasanya batal Pak? Atau mungkin puasanya sih nggak batal kali ya apa. Tapi mungkin apa puasanya nggak ada pahalanya gitu kali ya Pak ya. Terus aku mau nanya lagi, kepo banget ya Pak ya. Banyak nanya ya. Aku mau nanya lagi Pak, kalau misalnya ada juga sekarang yang alasan gini, nggak mau sholat di masjid lagi pandemi nih, bahaya dijadiin alasan. Nah itu bagaimana Pak, kita mohon penjelasannya Bapak, silakan. Ya, pemirsa, jadi puasa dengan sholat ya ini sama-sama ibadah, sama-sama penting dan keduanya adalah sesungguhnya fitur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kita semua untuk tidak melihat puasa dan sholat ini sebagai sesuatu yang terpisah ya, sebagai sesuatu yang parsial. Jadi sama-sama perintah Allah yang wajib kita laksanakan, dua-duanya penting. Meskipun antara sholat dan puasa tentang batal tidaknya tentu tidak berhubungan sebenarnya. Jadi kalau tidak sholat, puasanya tetap sah begitu. Tetapi begini, sekali lagi saya harap kita semua berpikir bahwa sholat ini juga sesuatu yang sangat penting ya. Jadi perintah Allah yang sangat penting. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah hiya sholat. Yang paling pertama dihisab di hari kemudian adalah sholat. As-sholatu imaduddin ya, sholat itu adalah tiang agama. Jadi sholat itu penting sekali. Sholat dan puasa sama-sama penting. Jadi mari kita melihat sebagai sesuatu yang tidak terpisah. Nah, ada hal yang aneh sebenarnya dalam kehidupan masyarakat kita ya, dalam kehidupan umat Islam itu. Dalam kehidupan kesehariannya tidak sholat, tapi puasa gitu. Jadi puasanya itu, alhamdulillah puasanya tidak bolong, tapi sholatnya tidak maksimal. Bolong semua. Bolong semua ya. Nah, ada terkait dengan hal ini, ada hal yang saya sampaikan terkait dengan surat edaran Kementerian Agama untuk sholat untuk melaksanakan amaliyah Ramadan di masjid atau musola. Ini penting saya sampaikan untuk menjadi sosialisasi bagi kita semua. Kemarin Menteri Agama, dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran agar umat Islam melaksanakan ibadah atau amaliyah Ramadan itu di rumah atau di musola ya, atau di masjid. Boleh melaksanakan ibadah di tempat ibadah, tetapi tidak boleh memaksakan diri. Artinya kalau sudah sampai batas kapasitasnya 50%, maka kita harus mengikhlaskan beribadah di rumah saja. Ya. Karena sekali lagi ini pertimbangannya adalah untuk kesehatan, pertimbangannya adalah untuk kemaslahatan. Jadi jangan memaksakan diri harus ke masjid gitu. Kalau sudah 50% ya sudah, kita kembali ke rumah, kita ikhlaskan. Insya Allah tidak mengurangi kualitas dan kualitas dan mutu daripada ibadah kita, karena kualitas ibadah tidak ditentukan oleh lokus atau tidak ditentukan oleh tempat di mana kita beribadah. Tentu beribadah di masjid memang lebih afdol, lebih baik, dan itu perintah Allah juga. Tetapi ketika itu membahayakan, ketika itu beresiko, maka sebaiknya kita jangan laksanakan. Kita kembali beribadah di rumah saja, dan insya Allah pahalanya tidak berkurang. Jadi sekali lagi, berpuasa dan sholat juga ya, jangan sampai puasanya jalan, sholatnya terlupakan. Ini sangat penting karena dua-duanya adalah sarana atau instrumen atau medium komunikasi antara kita dan Allah. Kalau kita sholat, itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Yeah. Kita sedang berdialog sebenarnya. Jadi kalau kita membaca sholat itu, bacaan-bacaan sholat, seluruh isinya itu adalah dialog. Dan itu dijawab sepenuhnya oleh Allah. Ketika kita mengatakan misalnya,
Alhamdulillahirabbil alamin, kita membaca Al-Fatihah, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memuji aku, dan Masya seterusnya Allah. dan seterusnya. Seluruh yang kita ucapkan itu diijabah oleh Allah. Jadi medium komunikasi personal yang sangat pribadi yang harus kita terus laksanakan. Jadi jangan sampai dipisahkan sholatnya iya puasanya enggak atau puasanya sholatnya enggak ya Pak ya. Masya Allah. Adem banget sih Pak penjelasannya. Masya Allah. Jadi jamaah sudah dihimbau boleh sholat di masjid tapi jangan sampai memaksakan ya katanya. Apalagi sampai tidak mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Takutnya jadi malah membuat virus ini semakin menyebar lagi. Nanti nggak selesai-selesai jamaah. Masya Allah. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Jamaah juga pasti penasaran dengan pertanyaan Ustadz Syam. Sama ini mungkin dilematik seseorang yang sudah berumah tangga ya. Ustadz Maulana ya. Kalau misalnya mandi junub itu ketika ada udah masuk subuh tapi belum mandi junub gitu kan. Itu batal nggak puasanya gitu. Ya, bagaimana puasanya orang lagi junub? Nah itu dia, aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Ya, kita langsung silakan. praktek ya, kebetulan ada FD-nya di sini. Langsung aja ya. Praktek Silakan. mandi Ya, nih. Mandi Biar junub nih. FD-nya aja. Mandi junub nih. Enggak apa-apa sini. Yuk. Biasa juga suka FD-nya aja, tampil ya kan. Ya, baik. Kita mulai ya. Sini. Ya. Maaf ya, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, langsung FD-nya yang peragain. Waduh. Nah, buat kita semua dalam hal ini yang namanya mohon izin. Ya. Gimana nih kalau orang junub di saat bulan Ramadan? Ya. Kalau orang kejadian nih. Penyebab junubnya itu dulu kita lihat. Oke. Nggak usah penyebabnya kita dulu. bahas ya. Ya. Eh, Iya. penyebab junubnya itu jam berapa? Selesai. Oke. Ternyata selesai penyebab junubnya itu kira-kira jam 3. Jam 3 pagi. Jam 3 dini hari. Nggak mungkin Dan 3 dia sore takut ya. kedinginan banget, nanti aja mandinya deh. Nanti aja. Tiba-tiba dia tidur. Ketiduran. Sekarang waktu subuh 4.40. Ya. Ternyata dia terbangunnya jam 4.30. Sisa 10 menit. Belum sahur lagi kan. Saya mau tanya, Heeh. Mbak Me, kira-kira mandi atau makan? Hah? Oh ya, enggak. Kirain itu ya. Mandi Pak Ustadz. Oh mandi. Mandi. Jawabannya lebih baik makan dulu. Oh, sahur dulu. Kenapa? Tekniknya gini, berwudu aja dulu. Silakan berwudu. Berwudu untuk mengangkat hadas besar. Sebagai pengganti mandi dulu untuk sementara. Tapi belum bisa sholat. Karena hanya untuk makan. Karena makruh hukumnya makan dalam keadaan junub. Sekali lagi, hukumnya makruh makan dalam keadaan junub. Tapi karena tinggal 10 menit menuju waktu subuh, tersisa 10 menit, kalau mandi tidak dapat makan, Ya. tidak dapat sahur. Lebih baik dia hanya wudhu aja dulu, habis itu sahur, setelah sahur barulah mandi junub, walaupun sudah azan subuh masih aman. Lalu setelah itu baru salat subuh. Jadi teknik yang digunakan adalah lihat kapasitas untuk segera mandi kalau memang sudah selesai urusannya. Oke. Jadi kira-kira Ustaz Sam selesai jam berapa? Ya. Kok ada masalah? Enggak apa-apa Ustaz. Ada masalah Baru, dulu, Pak, dulu. Ustaz Saya enak Sam. ngomongnya. Sekarang udah bisa lah. Udah bisa lah. Sekarang harus segera mandi. Ustaz. Segera Karena mandi. Karena mau live. Islam itu indah. Oh ya, segera smart ya. Oke. segera mandi. Nah, segera mandi. Karena yang membutuhkan mandi junub itu adalah sholatnya. Tapi kalau hati-hati, Ya. proses berhentinya penyebab junub itu azan. Ya. Dia belum selesai. Nah, itu yang Oh, bahaya. azan nih. Ah, Belum selesai. Lama banget. Pak Dirjen ketawa. Pak Dirjen membayar. Gak bisa ngeliat waktunya sih Mas, tiba-tiba udah Iya. mau azan gimana sih? Lihat dulu ya Allah, hati-hati Ah. nih. Apalagi pengantin baru. Iya. Jika terbatas waktu berwudu, Ya. lalu makan, makanya alhamdulillah sekarang kita mandi ya. Nah, mandi itu cuma 2 rukunnya, niat Ya. dan meratakan air. Niat dan Sementara meratakan air. puasa juga cuma 2 niatnya, Ya. rukunnya, niat dan menahan. Menahan. Jadi kenapa agama memudahkan sesuatu yang berat? Sesuatu ibadah yang berat itu dimudahkan, rukunnya cuma 2. Supaya tidak merepotkan. Oh iya. Tidak menyusahkan. Jadi tadi disunatkan berwudu dulu. Berwudu dulu untuk pengenalan, kemudian mandi. Mandi. Oh, mandi disiram. Kenapa sih nggak ada airnya? Gue takutnya Ustadz Isa nanti disiram beneran. Ya. Atas 1, Oke. 2,
3. Ya. Kemudian kanan 3 kali, kiri 3 kali, depan 3 kali, belakang 3 kali. Nah itu yang penting kapan niatnya? Ah. Niatnya itu pada saat guyuran pertama, Oh, bersamaan niatnya pas dengan giliran niatnya. pertama. Lalu ambillah kalau mau Ya. pakai sabun boleh. Baik. Oke, habis durasi ya. Tapi tahu nggak katanya kenapa dia tadi bangun nggak langsung makan, dia mandi dulu? Ah. Soalnya di rumahnya nggak ada makanan, jadi mendingan mandi aja deh, katanya gitu. Ya, benar nggak sih? Ya benar ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mbak Ame. Makasih udah menjadi peraga. Oh mandi yang banyak. Ya Allah. Masya Allah. Makasih banyak. Biasanya Mbak dia suka Ame. naik-naik ke atas tiang gitu Pak, kalau di acara lainnya. Tapi di sini Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih. Ustadz Maulana terima kasih juga Iya, untuk iya, penjelasannya. iya. Jadi solusinya Ya, tidak membatalkan, membatalkan. tapi lihat posisinya, mandi baru lanjutkan puasa. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah. Aku punya tayangan lagi nih. Ketika istriku cari perhatian. Wah, kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Astagfirullah ayang, bukan yang bantuin, main HP mau kerjaannya, nggak tahu apa istrinya kerjaannya banyak banget. Nggak peka banget tuh jadi orang. Nah, ini berhubungan dengan tadi Ustadz Syam bilang celak colek tuh boleh tuh katanya tuh. Ya. Ya. Hati-hati, Hati-hati kenapa? jangan sampai bersambung dengan tausiah saya yang sebelumnya. Ya, takutnya ada hubungannya ya Ustadz Ya, Maulana ya. benar. Nah ini ketika puasa nih suami istri boleh nggak berdekatan nih atau romantis banget kan karena takutnya membatalkan puasa kan. Tapi kan kalau misalnya suami istri kan halal ya kan. Gimana nih Ustadz Syam? Baiklah, tabi guruku Ustadz Maulana, Pak Dirjen dimuliakan Allah, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda datang kepada baginda Nabi SAW dalam keadaan bingung. Ya Rasulullah, saya mencium istriku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Batal nih puasa saya ini, batal nih puasa saya. Maka kata Rasulullah SAW, apakah ketika engkau dalam berpuasa engkau tidak berkumur? Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya berkumur ketika saya berwudu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa bedanya dengan engkau mencium istrimu? Jadi ternyata ketika mencium ataupun mohon maaf bercumbu, maka itu juga dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Kata Imam Nawawi mengatakan bahwasanya jumhur ulama sepakat bahwa bermesraan dengan istri tidak membatalkan puasa. Namun Imam Syafi'i memakruhkan. Kenapa? Imam Syafi'i dan Imam Malik memakruhkan. Kenapa? Karena bisa jadi dalam keadaan dia bermesraan dengan istrinya maka menimbulkan syahwatnya dan dia tidak bisa menahan untuk melaksanakan hubungan intim dengan pasangannya. Maka subhanallah lebih baik dihindarkan. Ada dua hukumnya, satu makruh, satu khilaful aula atau meninggalkannya yakni lebih baik dibandingkan melaksanakannya. Namun kalau dikatakan membatalkan puasa, bahwasanya itu tidak membatalkan puasa. Adapun syarat-syaratnya adalah jikalaupun yang bermesraan dalam keadaan berpuasa, kata para ulama yakni pasangan-pasangan tua. Jadi pasangan-pasangan tua yang udah bisa menahan. Oh gitu. Nah, jadi subhanallah ternyata ada juga Ustadz Maulana golongan-golongan. tutup muka loh. Jadi kata Imam Syafi'i dan sependapat dengan imam-imam yang lainnya, walaupun bukan pendapat jumhur, mengatakan yang bermesraan adalah yang mampu untuk menahannya. Kenapa Nabi tetap bercumbu atau tetap bermesraan dengan istrinya? Karena orang yang paling hebat dalam menahan syahwatnya, menahan hawa nafsunya adalah Rasulullah SAW. Kalau kita sebagai orang biasa, sebagai pasangan muda, lebih baik dihindari atau khilaful aula, maka menghindarinya atau tidak melaksanakannya itu jauh lebih utama. Kecuali kalau pasangan yang sudah lama misalnya, yang kalau sudah biasa gitu ya, udah pegangan tangan kemana-mana ataupun udah berpelukan kemana-mana, maka itu sudah dimaafu atau dimaafkan. Kenapa? Karena tidak mungkin untuk mereka sudah bisa untuk menahan syahwatnya untuk tidak melaksanakan hubungan yang bisa membatalkan ibadah puasa seseorang. Namun jikalau dikatakan boleh atau tidak, maka boleh-boleh saja asal bisa menahan
Asal tidak menjadi suatu kemakruhan karena tujuan puasa adalah menekan syahwat, tujuan puasa adalah menekan hawa nafsu. Jikalau itu tidak menimbulkan hawa nafsu, tidak menaikkan hawa nafsu, maka itu boleh-boleh saja dilakukan. Wallahu taala alam. Jadi kalau bisa ditahan aja dulu ya Iya, Ustaz Syam ya, khilaful aula, daripada menghindarinya itu adalah lebih baik. iya daripada terjadi hal yang diinginkan ya Pak. Yang Ustaz. diinginkan. Yang tidak diinginkan maksudnya. Tunggu malam aja. Tunggu malam aja lah, sabar lah ya jamaah ya. Semangat ya Ustaz Syam untuk melakukannya. Namanya juga puasa, namanya Nah, puasa kan menahan. pengantin baru. Iya. Kalau pengantin lama, Iya. aman. Ustaz Syam harus lebih semangat. Bapak ketawa loh Pak Dirjen. Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama. Jangan sampai ketinggalan, gak lama kok. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.